Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenan Dayantoro dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 23 dengan 3 digit yang terakhir 012 dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait praktikum di tugas 11 yaitu Six Step BLDC. Mulai dari pendahuluan, motor BLDC adalah jenis motor listrik yang efisien dan handal. Dengan struktur stator dan rotor yang berbeda, motor ini menawarkan performa yang unggul di banyak aplikasi. Jadi, motor BLDC sendiri adalah salah satu motor yang cukup populer di dunia industri, khususnya di industri em, kendaraan listrik seperti mobil listrik atau motor listrik seperti itu. Yang pertama, keunggulannya yaitu struktur stator yang tertutup, rotor tanpa sikat, dan prinsip kerja menggunakan arus DC. Oke, pentingnya pengendalian motor BLDC. Metode dalam aplikasi teknik dan praktikum mengetahui aplikasi dan manfaat kontrol motor BLDC. Oke, kita masuk ke pembahasan six step. Six step sendiri adalah metode Six step communication adalah metode dasar pengendalian motor BLDC. Proses ini melibatkan urutan pencaklaran transistor untuk menggerakkan rotor dengan efisien tinggi menggunakan 6 langkah yang teratur. Dan untuk gambarannya bisa dilihat dari skematik yang sudah saya lampirkan berikut ini. Nah, di dalam motor BLDC sendiri terdapat sensor Hall, di mana ini adalah salah satu keunggulan motor BLDC dibanding dengan motor brush. Sensor Hall sendiri berfungsi sebagai pendeteksi posisi dari rotor untuk mengetahui di mana rotor itu jatuh. Seperti itu. Ya, deteksi posisi rotor dengan akurasi yang tinggi sehingga dapat membantu menentukan posisi rotor dengan presisi. Nah, berikut kelebihan dan kekurangan menggunakan metode six step. Untuk kelebihannya yaitu sederhana dan mudah diimplementasikan dalam aplikasi, serta kekurangannya sendiri yaitu torsi tidak halus dan getaran muncul saat beroperasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode space vector, yaitu teknik kontrol motor BLDC yang efisien yang mengoptimalkan penggunaan tegangan untuk torsi yang lebih halus. Untuk perbandingannya, yang pertama dari sine wave, yaitu arus 3 fasa berbentuk sinusoidal memberikan torsi yang lebih halus. Lalu untuk SPPWM, efisiensi yang tinggi, torsi halus, serta penggunaan tegangan yang optimal. Dan yang terakhir adalah six step, lebih sederhana, mudah untuk diimplementasikan, tetapi torsi kurang halus. Itu kasarannya, step ini adalah metode yang paling gampang jika dibanding dengan dua metode sebelumnya. Dan paling mudah untuk diimplementasikan ke berbagai aplikasi. Ya saja dia memiliki torsi yang kurang halus dibanding dengan dua metode sebelumnya seperti itu. Nah, untuk pengaplikasiannya, penggunaan motor BLDC dalam praktikum sebelumnya mengandalkan setup sederhana, seperti menggunakan STM32F1 untuk pengendaliannya. Hasil pengamatan menunjukkan kinerja yang baik dan torsi stabil dalam aplikasi nyata serta kemudahan implementasi. Nah, untuk perbandingan metode pengendalian motor BLDC, untuk metode yang lebih sederhana yaitu menggunakan six step, yang dimana six step ini mudah untuk diimplementasikan untuk proyek-proyek kecil. Serta jika kita ingin mengejar efisiensi, maka SPWM adalah metode yang cocok. Karena metode ini menawarkan torsi yang lebih halus dan efisiensi yang lebih tinggi. Baik, mungkin sebelum saya akhiri presentasi saya, mungkin akan saya tampilkan video untuk analisis dari praktikum yang sudah saya lalui seperti itu. Ini percobaan pertama yaitu LED menggunakan STM F1. Di sini terlihat ketika diupload LED dari STM-nya akan ngebling secara cepat karena dari pengaturan dari programnya sendiri ada 50 milisekund. Nah, sehingga jadi LED-nya akan bergerak
hidup dan mati secara cepat. Hidup dan mati. Praktikum yang kedua yaitu kita diharuskan untuk menghidupkan LED pada modul ISC dengan konsep yang sama seperti STM yang sebelumnya, yaitu LED blinking seperti itu. Di sini terdapat sedikit script kode yang dimana dia berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan LED secara cepat. Lebih tepatnya dengan delay 300 milisecond. Nah, berikut untuk hasilnya. Nah, dapat diamati pada modul LED sudah berkedip yang menunjukkan eh, bahwa kode berhasil diupload serta kode berhasil berjalan. Dapat diamati dari script kode yang ada. Untuk line awal berisi dari include dari semua library yang akan digunakan seperti STM32F1 HAL, stdio, stdlib, string dan math seperti itu. Lalu di sini ada pendeklarasian dari void. Selanjutnya ada pin definition yang dimana di sini adalah definisi pin yang kita gunakan dalam praktikum. Lalu selanjutnya ada motor state. Setelah itu ada SPWM parameter sampai sini. Lalu ada PWM configuration yang dimana digunakan untuk mengkonfigurasi PWM yang akan kita gunakan nanti. Selanjutnya ada ADC configuration atau analog digital configuration. Nah, hal sensor state untuk pengkodean dari hal sensor pada BLDC. UART atau biasa kita gunakan untuk jalur komunikasinya. Tuh. Nah, ini untuk isi dari main void. Semua fungsi yang sudah dideklarasikan tadi dipanggil kembali ke main void ini. Nah, berikut adalah kodenya. Memang kodenya cukup panjang karena memang semua kode ini mencakup dari 3 metode yang akan digunakan nanti. Seperti ini. Untuk kode main ini yang akan menjadi kode sebagai pengontrol pada STM-nya nanti, dan tentunya kode main ini yang diupload ke STM-nya nanti. Dan berikut adalah kode untuk UI-nya. Nah, untuk kode main sebelumnya memiliki base code atau basis kode C, dan untuk UI-nya kita gunakan Python. Seperti ini adalah contoh UI yang akan digunakan nanti. Nah, pertama adalah yang akan menampilkan grafik dari output motor nanti. Lalu di sini ada untuk pemilihan serial port. Ketika nanti STM dihubungkan kepada laptop atau device PC yang akan digunakan, maka portnya akan otomatis terbaca di sini. Lalu ada motor operation yang nantinya digunakan untuk memulai dan menghentikan motor itu sendiri. Dan di sini ada algoritma setting atau pengaturan dari algoritmanya. Yang pertama ada pemilihan dari metode yang akan digunakan. Di sini ada 6 step, SPWM dan SVPWM. Nah, untuk sistem sendiri di sini digunakan semacam seperti parameter lah, yang nantinya akan menentukan dari duty cycle, startup communication speed, dan dead time. PWM pun sama, di sini ada pengaturan untuk frekuensi yang akan digunakan nanti berapa, lalu amplitude yang akan digunakan nanti berapa juga, untuk frekuensi dalam satuan hertz serta amplitude sendiri dalam persen seperti itu. Nah, berikut untuk SVPWM. Nah, di sini ada untuk pengaturan frekuensi, lalu modulation index, lalu ada direct axis, dan
kuadratur eksis seperti itu. Menggunakan six step computation teknik ini validasi dari oscilloscope-nya. Ini terlihat dari motornya berubah. Kemudian ketika PWM-nya diubah, maka hasil grafik akan berubah. Sesuai dari pengaturan inputnya. Nah, terlihat ada perubahan grafik dari yang lebih lebar jadi semakin cepat. Terus diubah lagi. Dari perubahan grafiknya. Terus, Tadi ya. baik, ini percobaan yang ketiga yaitu menggunakan SVPWM. Karena kita awal motor sudah berputar secara kencang dan akan menghasilkan dari grafik yang tertampil pada UI, kemudian akan divalidasikan pada oscilloscope. Nah, kemudian ketika dirubah, maka hasil grafik dan kecepatan motor pun akan berubah sesuai dari input yang diberikan pada UI-nya. Nah, ini terlihat ada perubahan dari grafik serta kecepatan dari motornya yang awalnya kencang akan semakin kencang gitu ketika frekuensinya dirubah gitu pun semuanya dengan modulation ketika berubah maka hasil grafik yang dihasilkan motor akan berubah juga. Mungkin cukup untuk demonstrasi hasil dari praktik yang sudah kami lakukan. Ini dapat disimpulkan bahwa pada praktikum ini kami diajarkan untuk atau diberi arahan untuk mengenali metode-metode apa yang digunakan untuk kontrol PW, kontrol BLDC seperti itu. Jadi kita jadi tahu metode apa yang cocok kita gunakan di saat kita ingin membuat project yang kita harus menggunakan BLDC. Jadi mungkin ketika project itu adalah suatu project kecil atau mungkin uh, project yang memang tidak membutuhkan metode yang rumit, kita bisa menggunakan six step sebagai metode yang digunakan dengan memang dengan kekurangan yang dimana dia mungkin hasilnya lebih tidak stabil daripada metode-metode yang lain seperti itu. Dan ketika kita membutuhkan metode yang kompleks, di mana kita membuat suatu project yang lebih kompleks lagi atau lebih advance lagi, dan dituntut untuk menampilkan output yang memang dia stabil atau mungkin torsinya yang lebih minim noise, maka kita bisa menggunakan metode SVPWM seperti itu. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.